yang bahagia pada acara ini. Insyaallah taala kita akan sama-sama belajar dan mengikuti seminar pendidikan terapis otak metode Ikro Cerdas bersama guru kita semuanya, yaitu Ustazah Doktorah Amalia Kadir MPD. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Mohon izin saya sebagai MC atau moderator izin memandu semuanya untuk pada acara pagi hari ini sampai dengan selesai. Saya dengan Al-Masyah. Adapun acara yang akan pagi hari ini, pertama pembukaan, kedua pembacaan suratul Fatihah atau isi Al-Quran, kedua narasumber pertama yaitu tentang seminar pendidikan, kemudian acara berikutnya adalah testimoni, acara berikutnya adalah narasumber dari Direktorat Pendidikan Khusus, dan acara berikutnya adalah doa dan penutup. Mari sama-sama kita buka acara pagi ini dengan mengharap ridha Allah. Kita buka dengan Ummul Quran Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Untuk acara selanjutnya kami sumber pertama yaitu Ustazah Dr. Tafadhol Mashkur. Silakan Ustazah, suaranya belum keluar. Oh, Masya Allah. Kita ulangi lagi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati utusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bapak Dr. Martiono. Yang saya hormati dan saya muliakan para panitia,
seminar pendidikan pagi ini. Yang saya hormati dan saya kasihi para peserta, Bapak Ibu yang Masya Allah ya, Alhamdulillah berkenan hadir di ruang Zoom meeting seminar pendidikan pada pagi ini. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah mudahkan hati kita untuk mengikuti acara seminar pendidikan pada pagi hari ini. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan para anbiya terdahulu, dengan perjuangan para anbiya terdahulu menuntun kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada seminar pendidikan pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati saya, perkenalkan saya Amalia Kadir sebagai narasumber pertama untuk menyampaikan materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Izin saya share screen. Baik Bapak Ibu, materi kita adalah penguatan kualitas pendidikan dan terapi otak melalui metode Ikro Cerdas, peningkatan literasi spiritual, intelektual, dan emosional bagi orang dengan gangguan jiwa dan anak berkebutuhan khusus. Problem yang ada di Indonesia adalah pertama adalah kondisi Indonesia. Yang kedua, pendidikan sekolah inklusi dan sekolah luar biasa Indonesia. Yang ketiga, kualitas literasi Indonesia. Yang keempat, terapis otak anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa. Yang kelima, kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Lalu prosesnya bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, kita harus memahami pentingnya menerapkan lembaga pendidikan berbasis syariah. Yang kedua, lembaga pendidikan bekerja sama dengan pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Lalu model pembelajaran yang menyenangkan dan fleksibel. Kiat-kiat terapis otak dalam meningkatkan literasi anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa, metode Ikro Cerdas. Lalu memahami serta mengimplementasikan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa. Indonesia pada saat ini termasuk negara era transkultural yang memiliki hubungan dengan konsep hegemoni Barat, termasuk memicu munculnya pemikiran liberalisme. Paham liberal yang muncul dengan asas kebebasan sangat relevan dengan era transkultural di mana setiap manusia bebas mengekspresikan inovasi dan kreativitasnya dengan tujuan mempengaruhi orang lain agar mengikutinya. Hal inilah yang perlu diwaspadai terlebih ketika konsep liberalisme dikaitkan dengan agama, maka akibatnya fatal. Terbukti banyak didapati kenakalan peserta didik dan masih tingginya tingkat buta huruf menulis dan membaca khususnya Al-Quran pada masyarakat Indonesia. Implementasi pendidikan karakter dengan menerapkan pembelajaran tahfidz Quran menjadi solusi kondusif untuk mampu menjawab tantangan abad 21. Ini adalah model manajemen sekolah berbasis syariah yang di mana semuanya harus memberikan layanan prima, ya, yaitu support masyarakat maunya seperti apa. Lalu kita bikin visi misinya yang diinginkan bersama. Kemudian manajemen pembelajarannya harus bagaimana disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan goals dari yayasan tersebut. Ini adalah ilustrasi gambar pelaksanaan manajemen sekolah berbasis syariah. Intinya menghasilkan lulusan berprestasi dan berakhlakul karimah yang diterima di sekolah favorit. Baik, kita analisis ya Bapak Ibu. Dalam kegiatan pembelajaran pasti ada kegiatan komunikasi. Konteks komunikasi seperti dikemukakan Mulyana dalam Yosal Iriantara bahwa semua faktor yang berada di luar orang yang berkomunikasi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi satu fisik, seperti cuaca, suhu, udara, dan warna dinding, maaf. Kedua psikologis seperti sikap, kecenderungan, dan prasangka. Lalu ketiga sosial seperti norma, kelompok, dan nilai sosial. Yang keempat waktu, yaitu saat komunikasi dilakukan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan bermakna mengalami kelainan, masalah dan atau penyimpangan baik fisik, sensomotorik, mental, intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam jangka waktu yang lama. Proses pertumbuhan atau perkembangannya dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan dan kesulitan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan inklusi. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
ODGJ adalah singkatan dari orang dengan gangguan jiwa. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada individu yang mengalami gangguan kesehatan mental yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Kondisi ini dapat berkisar dari ringan hingga berat dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang dengan gangguan jiwa secara signifikan. Mari kita analisis anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ada bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ya, ada anak dengan hambatan penglihatan, anak dengan hambatan pendengaran, anak dengan hambatan fisik motorik gerak, ya, badannya kaku, lumpuh. Kemudian anak dengan hambatan intelektual. Ini terdiri dari 3 tingkatan. Ada yang mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Kemudian anak lamban belajar. Nah, anak lamban belajar ini bervariatif ya, kayak kesulitan membaca disleksia, kesulitan belajar menulis disgrafia, kesulitan berhitung diskalkulia. Nah, kemudian bahwa kesulitan belajarnya dibedakan dalam kategori besar, yaitu yang pertama kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning stabilities. Dan yang kedua adalah kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Nah, penyebab orang dengan gangguan jiwa itu apa saja? Bisa faktor genetik, Bapak Ibu, trauma dan stres, faktor biologis, lingkungan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi. Gejala-gejalanya seperti apa? Mulai dari perubahan emosi, gangguan pikiran, ya, perubahan perilaku. Lalu jenis-jenis gangguan jiwa ini ada depresi, Bapak Ibu, ya, kehilangan minat yang berkepanjangan, kecemasan, rasa khawatir yang tidak terkendali, skizofrenia, gangguan mental kronis yang mengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu bipolar, gangguan mood yang menyebabkan perubahan ekstrim dalam energi dan emosi. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah obat dan penyembuh segala penyakit. Yuk, Bapak Ibu, sebelum saya buka ayatnya, kita harus yakin dan kuatkan akidah kita bahwasanya memang uh, ini adalah betul-betul mukjizat dan ini adalah kalam Allah yang harus kita imani, Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Quran Surat Yunus ayat 57. Langsung pada artinya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dasar dari penyakit yang ditimbulkan oleh orang dengan gangguan jiwa itu adalah emosinya. Ya, maka kita harus benar-benar mampu melatih emosi kita. Quran Surat Al-Isra ayat 82, ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim. Jadi memang harus mengimani, kuatkan akidah dulu sebelum saya membuka slide selanjutnya. Bahwasanya sekali lagi, orang dengan gangguan jiwa yang dirusak adalah hatinya. Ya, anak berkebutuhan khusus yang rusak adalah otaknya, Bapak Ibu ya. Kemudian Quran Surat Fussilat ayat 44. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Dan di sini Allah menjelaskan bahwasanya kita harus benar-benar yakin beriman. Dan kalau kita tidak mempercayai bahwasanya dengan pendekatan Al-Quran bisa sembuh Bapak Ibu, maka Allah sudah menyumbat telinga kita dengan sumbatan yang dimana kita tidak bisa lagi mempercayai dan mendengarkan kebenaran dari mukjizat Al-Quran. Lalu yuk mari kita sama-sama telaah dan apa saja sih yang harus kita lakukan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Yang pertama, kuatkan akidah kita Bapak Ibu. Kita bilang Allah Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki arsy yang mulia. Lalu apa lagi? Ya, jika Allah turunkan Al-Quran di sebuah gunung, maka kita akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah belah. Karena ketakutannya kepada Allah. Ini adalah perumpamaan bagi kita yang mau berpikir. Artinya bahwasanya Al-Quran begitu memiliki besar mukjizatnya. Saking besar mukjizatnya, ya, saking besar manfaatnya bagi kita sebagai umat Allah, gunung aja bisa berpecah belah atau hancur ya, hanya karena diturunkan Al-Quran di sebuah gunung. Itu sebagai perumpamaan. Apalagi kita manusia yang tidak sebesar
gunung secara fisiknya. Maka kita harus benar-benar mengimani Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa sih yang Allah inginkan lagi? Ya, hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari kemudian. Makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Yuk Bapak Ibu saya tafsirkan ya. Maksud dari Quran surat An-Nahl ayat 69, Allah memerintahkan kita untuk back to nature. Kembali kepada alam. Apakah perlu bukti? Oke, saya contohkan bagaimana kehidupan rakyat Baduy Dalam, Bapak Ibu. Masyarakat Baduy Dalam tidak pernah melahirkan anak disabilitas. Masyarakat Baduy Dalam tidak ada satupun yang perutnya buncit, Bapak Ibu, karena saya pernah datang ke sana. Dan masyarakat Baduy Dalam di masa lansianya tidak ada yang mengidap penyakit stroke, Bapak Ibu. Masya Allah, subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah ini masih kurang sebagai bukti? Insya Allah cukup Bapak Ibu ya. Back to nature. Terutama kita yang sedang merawat anak-anak disabilitas dan sedang merawat keluarga ataupun pasien dengan gangguan jiwa. Back to nature. Semuanya kembali ke alam Bapak Ibu. Apalagi yang Allah inginkan? Allah ingin kita sembah Allah saja. Jangan menyembah selain Allah. Jika kita melihat orang yang terlalu bersandar kepada manusia, entah itu dokter, entah itu paranormal, entah itu orang pintar, maka kita harus perangi. Perangi di sini bukan memerangi secara konteks zohir ya, tetapi kita beritahu, yuk kita kembali ke Allah yuk. Kenapa? Karena siapapun yang bersandar kepada manusia akan Allah hinakan Bapak Ibu. Tetapi barang siapa beriman dan bersandar kepada Allah, akan Allah legakan hati-hati kita ya. Lalu apalagi yang Allah inginkan? Ya, Allah mau kembali segala sesuatunya kepada kami, kepada Allah. Ya, kita diminta untuk berdoa, Bapak Ibu. Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Nah, karena apa? Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Apakah kita pernah tahu bahwasanya kita akan tidak? Ya, sehingga kita hanya bisa bersandar kepada Allah karena Allah yang tahu yang gaib dan yang nyata. Allah yang akan tahu kehidupan kita esok ataupun yang akan datang. Ya, dan Allah lah, tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang memberikan kita kesejahteraan Bapak Ibu, yang mengaruniakan kita keamanan Bapak Ibu, dan juga yang memelihara kita Bapak Ibu, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan ya. Jadi ini yang Allah inginkan dalam semua tindak tanduk kita, termasuk melakukan terapis otak, yaitu kembalilah kepada kami. Kembalilah pada kami, yaitu syariat Islam dan Al-Quran. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya selanjutannya, yaitu apalagi bertasbih kepada Allah dengan asma-asma Allah. Bertasbih itu tidak hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bukan. Tapi sholat, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, haji bagi yang mampu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah model manajemen pembelajaran. Kepala sekolah, supervisi, harus sering mengadakan supervisi, terutama di sekolah luar biasa, baik negeri maupun swasta maupun lembaga lainnya ya. Karena dengan supervisi, maka guru akan meningkatkan kemampuannya dalam mengajar ya, dalam mengajar siswa sehingga lebih menyenangkan dan efektif. Kurikulumnya harus yang menyenangkan, canggih, dan aman, karena yang kita hadapi adalah anak yang istimewa, Bapak Ibu. Komite orang tua dan masyarakat harus saling merangkul ya. Kurikulum mencakup apa Bapak Ibu? Model pembelajaran. Metode dan buku ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Guru profesional juga penting sekali dan gaya mengajar juga sangat diperlukan. Sarana prasarana dan aturan baku disiplin ya, yang menghasilkan siswa lulusan terbaik dan berakhlakul karimah. Ini tandanya itu maknanya adalah fleksibel ya Bapak Ibu, tidak tegang, tidak kaku seperti ini, tapi ini fleksibel. Nah, ini adalah project overview dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah jelaskan tadi. Ya, saya membuat 8 rahasia membuat anak jenius. Jika Bapak Ibu ingin, mungkin ini bisa diletakkan di sekolah atau dimanapun jika diinginkan ya. Apa saja 8 rahasia itu? Yang pertama,
Ibadah dan doa, ibadah dan usaha banyak doa keajaiban. Jadi memang kita sedang mengusung berbasis syariah ya Bapak Ibu ya, termasuk lembaga pendidikan, kemudian dinas-dinas disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Yuk kita beralih sedikit-sedikit ke berbasis syariah, yaitu dimulai dengan sholat, walaupun agak diawali ya, tapi kita coba yuk, kita coba bener nggak sih ayat ini bisa membuat anak berkebutuhan khusus menjadi sehat, normal, adem ayem, ya nggak tantrum. Yuk kita coba. Kita alihkan ke berbasis syariah. Nah, kemudian yang kedua adalah imajinasi. Ayo ajak anak-anak kita untuk berimajinasi dengan mengingat, ya. Ajak anak itu berinteraksi, menanyakan sesuatu, mencatat. Jika tidak bisa mencatat, mencatat dengan otaknya, mencatat dengan telinganya, mencatat dengan anggota tubuhnya. Kalau agak kesulitan, apa yang Allah katakan tadi? Tengadahkan tangan, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mohon ampun anak ini bla 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 bla. Kalau Allah menginginkan mujizat bisa terjadi, ya. Setiap kita mengalami kesulitan, tengadahkan tangan kita, ya, berdoa seperti yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Nah, ini adalah metode Iqra cerdasnya, Bapak Ibu ya. Ini adalah rumus untuk cepat menghafal huruf hijaiyah terpisah. Bisa digunakan oleh semua negara karena dalam intonasinya pun tidak banyak berbeda, tetapi sama banyak kesamaannya. Yang pertama suara teriak, suara tawa, ha 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 ha. Suara anjing, mohon maaf Bapak Ibu ya, go go go. Ketuk pintu, tok 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 tok. Suara ular, lidah semua keluar, ya, suara batuk, ya, orang tua, fafa mama, donat, baju, susu, zebra, wali, iya tidak. Di sini, di sini, di sini pun sudah diedukasikan tanda baca fathah, ya, kemudian kasroh, lalu doma dan sukun, Bapak Ibu ya. Dan ini sangat mudah sekali jika kita terapkan kepada anak-anak disabilitas di sekolah. Nah, kalau ini ya, rumus cepat menghafal huruf hijaiyah pernah saya terapkan di PSTWBM 3 Bapak Ibu lansia ODGJ. Ya, rumus cepat menghafal huruf hijaiyah bersambung apa? EB3. ODGJ yang otaknya mungkin masih rusak, yang belum begitu benar-benar berat tingkatannya, kan telinga mereka bisa mendengar. ODGJ itu dikatakan ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang tinggi ya. Yang ringan, yang sedang, yang tinggi pun pasti saya yakin telinganya masih normal. EB3, apa susahnya EB3? EB3 mudah sekali. Apa sih EB3 itu? A-nya itu angka Bapak Ibu. Angka 1 dan 0. Satunya itu lam, nih Bapak Ibu ya, angka 1 ya, ini alif. Nolnya itu H, dan tak marbutoh ya, hak domir Bapak Ibu. B yang pertama adalah bentuk Bapak Ibu, ada bola telur. Nah ini kita bisa bikin permainan atau apapun itu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah ya, ini yang bulat, ini hurufnya, ini yang bulat telur, ini hurufnya Bapak Ibu. Bentuk Bapak Ibu, payung dan gagangnya, yang payung ha, kha, jim ya, gagangnya dal, dalam, kemudian gigi ya, gigi 1, ba, nun, ya, ta, sa, gigi 3, sin dan shin. Lalu buntut ular, Bapak Ibu coba buka Al-Quran ya, huruf hijaiyah yang ujungnya seperti buntut ular itu nggak lain pasti ro, zai, waw ya. Jadi anak-anak itu mudah sekali mengingat Bapak Ini Ibu. mati, Pak. Dan ini ada hijaiyah langka Bapak Ibu. Terdiri dari 2 huruf hijaiyah seperti lam dan hamzah. Kenapa dibilang langka? Di awal, di tengah, di akhir itu berbeda jauh bentuknya. Beda dengan huruf hijaiyah lain. Suaranya hilang, Ustazah. Sudah kedengaran? Sudah, Alhamdulillah. Oh iya. Sudah Ustazah. Dari tadi tidak terdengar. Barusan aja. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti yang tadi huruf ini sudah terdengar ya? Sudah ini ya? Maksudnya ya? Sudah ya? Sudah Nah, ini Ustazah. disebut dengan hijaiyah langka karena terdiri dari 2 huruf hijaiyah seperti huruf lam dan hamzah. Di awal, di tengah, di akhir jauh berbeda. Beda dengan huruf yang lain. Awal, tengah, akhir sama ya.
Awal, tengah, akhir sama. Ini awal, tengah, akhir sama. Ya, awal, tengah, akhir sama. Sementara huruf kaf, makanya dikatakan huruf langka, awal, tengah, akhir tidak sama. Dan ini bisa dipraktekkan untuk meningkatkan kejeniusan Bapak Ibu ya, sehingga nanti akan tersambung kembali kimia otak yang rusak. Ya, listrik-listrik otak yang ada akan hidup kembali Bapak Ibu. Ini dengan pendekatan Al-Quran metode Iqra cerdas. Ini adalah ilustrasi pendidikan konvensional dan syariat, di mana kalau syariat semakin tinggi jabatan orang, dia akan semakin ada di bawah dan merunduk Bapak Ibu. Yang mana artinya adalah semakin tinggi jabatan, maka akan semakin besar memberikan pelayanan. Mari kita sama-sama pahami kerja otak ya. Karena anak disabilitas yang rusak adalah otaknya Bapak Ibu ya. Kalau orang dalam gangguan jiwa yang rusak adalah hatinya dulu, baru akalnya. Nah, konsep sistem saraf neuron. Jadi kerja saraf seperti ini Bapak Ibu. Rangsangan yang diterima oleh reseptor ya. Kemudian sistem saraf yang selanjutnya akan dihantarkan oleh sistem saraf tepi. Reseptor sistem saraf tepi ke sistem saraf pusat ya, dan sistem saraf pusat impuls diolah untuk kemudian meneruskan lagi jawaban melalui sistem saraf tepi ke depan lagi menuju eketor yang berfungsi sebagai pencetus jawaban akhir. Eketor ini ya melibatkan dua sistem saraf Bapak Ibu, yaitu saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik itu efektornya adalah otot rangka dan jawaban. Jadi anak cuma bisa menjawab iya, tidak, mau, tidak. Tapi kalau sistem saraf otonomnya bagus, efektornya itu adalah otot polos, otot jantung, dan kelenjar sebasea. Di mana anak bisa melakukan sebuah tindakan. Nah, setelah Bapak Ibu tahu, pasti tahu di mana letak kelemahan anak-anak kita. Setelah tahu letak di mana kelemahan anak-anak kita scanning Bapak Ibu. Kita scanning, kita lihat biar kita bisa melakukan terapis Bapak Ibu ya, untuk menyambungkan sel saraf otaknya kembali Bapak Ibu. Selain menggunakan terapis otak menggunakan metode Iqra cerdas tadi dengan mencoba 8 kiat-kiat meningkatkan kejeniusan anak, kita juga dengan pengobatan secara sains ya, sains. Kita coba scanning Bapak Ibu, namanya juga ikhtiar ya. Nah, otak ini terdiri dari otak besar, batang otak, dan otak kecil, dan diensefalon, Bapak Ibu. Fungsi otak sendiri ya melihat, mendengar, sentuhan, ya rasa, bau, seperti itu. Ini ada fungsi motorik ya, dari hasil rangsangan otak itu ya, emosional ya. Nah, tujuan penciptaan otak sendiri agar manusia itu bisa beradaptasi dan berkembang di dunia yang kompleks, Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah organ sel saraf yang ada di otak kita. Ini komponen-komponennya Bapak Ibu. Jika kita sudah melakukan scanning, berarti kita akan tahu di mana letak kelemahannya. Apakah di sini, mungkin di sini, ya. Seperti itu. Nah, dapat dianalogikan dengan cara begini Bapak Ibu. Neuron berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan saraf. Berikut beberapa cara dan dapat di sistem saraf. Koneksi. Jadi saraf kita ini terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana koneksi ini akan berjalan dengan lancar? Saya sebagai seorang muslim sama juga dengan Bapak Ibu, saya mengimani bahwasanya saya menengadahkan tangan karena Allah lah yang mengetahui yang gaib. Ya, kembalikan lagi kepada kami, kata Allah, kembalikan lagi kepada Al-Quran, kepada syariat Islam. Ya, saya coba dengan terapi-terapi pendekatan Al-Quran ya, karena ini akan memungkinkan sinyal listrik dan kimia untuk mengalir antar neuron. Caranya bagaimana? Bisa melakukan yang tadi, kiat 8 cara untuk meningkatkan kejeniusan ya. Nah, integrasi informasi. Nah, bagaimana kalau yang anak tidak bisa melihat? Informasi itu terintegrasi dengan semua panca indera. Tidak bisa melihat, dia bisa mendengar Bapak Ibu. Tidak bisa mendengar, melihat, dia bisa meraba Bapak Ibu ya. Tidak bisa semuanya, dia bisa merasa dengan lidahnya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Nah, ini adalah penyakit sistem saraf otak Bapak Ibu ya.
Nah, ini adalah penyakitnya. Apa namanya? Lesi neuron motorik bawah yang menyebabkan kelumpuhan atau paresis otot tertentu akibat hilangnya persarafan. Ya. Nah, ini sistem saraf perifer, yaitu terdiri dari saraf tulang belakang, saraf kranial, ganglia, dan cabang-cabangnya. Nah, ini saraf tulang belakang ya. Saraf tulang belakang adalah sarana di mana sistem saraf perifer menerima informasi dari dan mengendalikan aktivitas batang tubuh dan anggota badan. Jadi begini, kalau ada anak kita bisa merespon iya dan tidak, yang tadi ya, yang melibatkan dua saraf tadi ya. Dan dia juga bisa melakukan tindakan, tapi tindakannya tidak terkontrol Bapak Ibu. Berarti ada saraf tulang belakang anak yang rusak, di mana sistem saraf perifer menerima informasi, tetapi anak itu tidak mampu mengendalikan aktivitasnya, Bapak Ibu. Jadi harus dicek saraf tulang belakangnya. Nah, ini saraf tulang belakang, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah kita tahu, oh kendala anak kita di otak begini dan begitu, mari kita sama-sama analisis kerja sel dan gen. Sel dan gen ini bermula dari sperma ayah dan sel telur ibu, Bapak Ibu. Yang membentuk anggota tubuh kita adalah sel-sel atas perintah gen. Dan sistem kerja sel sesuai tempat masing-masing. Dan sistem kerja gen sesuai waktunya. Ingat ya Bapak Ibu, kalau sel kerjanya sesuai tempat, gen sesuai waktu. Sehingga yang menjadikan manusia abnormal atau disabilitas adalah kromosom yang tidak sempurna. Jika kita ingin menjadikan anak kita sempurna akal dan fisik, maka yang harus kita perhatikan adalah sumber gen dan inti kerja gen atau waktu, agar kerja sel sesuai dan sempurna. Semua jenis sel membuat protein sesuai waktu dan tempatnya yang tepat dalam jumlah yang benar. Protein adalah balok-balok penyusun yang membentuk sebuah sel-sel membuat jenis protein mereka masing-masing dari zat yang dikirim oleh darah. Resep membuat protein yang tepat berada pada sel masing-masing yang disimpan pada benang tipis yang terbungkus dalam nukleus. Sel yang sudah terbentuk akan membuat resep baru terletak pada benang tipis di balut nukleus untuk pembuatan dan membentuk sel baru. Sehingga dalam pembuatan protein dibutuhkan 3 hal Bapak Ibu. Balok-balok penyusun terdiri dari 20 asam amino. Jadi Bapak Ibu bagus kalau mengkonsumsi makanan, minuman, atau apapun itu yang mengandung asam amino. Tapi jangan terlalu berlebihan ya Bapak Ibu ya. Karena khawatir akan mengganggu kerja sel dan gen. Yang akhirnya pembentukan kromosom kromosom yang akhirnya pembentukan kromosom itu jadi tidak sempurna, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah instruksi-instruksi untuk menyusun sel. Yang ketiga, pabrik sel untuk menyelesaikan susunan sel menjadi organ tubuh yang resepnya ada pada DNA yang terdapat dalam gen. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan ya. Tiga. Yang pertama, ini balok-balok penyusun terdiri dari 20 asam amino. Ini sistem kerja ya, sehingga menjadi kromosom yang akan nantinya menjadi kromosom. Kalau tangan nanti akan sempurna ya, terdiri dari balok-balok penyusun ya, 20 asam amino, kemudian instruksi-instruksi untuk menyusun sel dengan sempurna, pabrik sel ya, kemudian disimpan di pabrik ya. Pabrik sel juga punya pabrik. Nah, seperti ini jalannya Bapak Ibu. Yang pada akhirnya akan menghasilkan kromosom, kumpulan gen yang disimpan dalam nukleus sel. Nah, ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kromosom kita nih Bapak Ibu. Kalau tidak sempurna, maka akan menghasilkan anak yang istimewa. Tentu bermula dari sel telur ibu dan sperma ayah. Nah, setelah anak itu lahir, hati-hati Bapak Ibu, ada yang namanya prion. Protein mematikan dalam otak bawaan lahir. Ya, yang merusak protein baik pada otak. Dan ini akan bisa merusak protein otak lain yang sehat jika terkontaminasi dengan daging yang terinfeksi. Hati-hati ya. Nah, kemudian prion ini bisa menyebabkan ini Bapak Ibu. Disartria, gangguan bicara. Kok tiba-tiba anak saya nggak bisa bicara, padahal tadinya bisa ya. Nistagmus Bapak Ibu, gerakan mata yang tidak sengaja.
Spastisitas, tonus otot kaku, gangguan penglihatan, gangguan ketulian. Jika awalnya anak itu normal, kemudian tiba-tiba tidak bisa, ini berarti diakibatkan bisa jadi oleh prion. Dia memang ada di otak kita, bawaan dari lahir. Ini protein yang sangat mematikan. Hati-hati. Apa yang merangsang, yang membuat prion ini merangsang menjadi perusak, yaitu daging yang sudah terinfeksi. Hati-hati. Makanya sebaiknya 2 tahun itu hanya anak disusui oleh ASI ibu. Ya, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Karena apa? Karena memang bawaan akhir anak itu membawa protein yang mematikan, namanya prion. Jika kita sudah melahirkan anak yang terlanjur disabilitas, Bapak Ibu ya, kemudian kita memiliki keluarga yang dengan gangguan jiwa, hanya satu caranya. Apa kata Allah? Mohonlah kepada aku, karena akulah yang memberikan ketenangan, kesejahteraan, kemakmuran. Dengan mengimplementasikan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional kepada orang dengan gangguan jiwa dan anak berkebutuhan khusus. Kita juga perlu, Bapak Ibu, penting jangan sampai kita juga jadi orang dengan gangguan jiwa. Ya, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan ruh. Jika ruh kita sudah cerdas, akan merangsang kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan fisikal. Lalu kecerdasan intelektual itu adanya di EQ, Bapak Ibu, otak, ya. Kecerdasan emosional adanya di hati kita, Bapak Ibu. Ini adalah beberapa tips meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Tidak saya jelaskan di sini, nanti akan ada sesi tanya jawab, insya Allah ya Pak Ustadz. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pendampingan ataupun pelatihan selanjutnya, itu nanti bisa disampaikan setelah acara ini selesai ya Bapak Ibu, demi keberlangsungan anak-anak kita menuju Indonesia Emas 2045 insya Allah ya. Saya selaku narasumber Amalia Kadir mohon maaf jika banyak sekali terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakillah khairan kepada Ustazah Dr. Amalia Kadir MPD atas pemaparannya yang sangat insya Allah Ta'ala sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh pemateri, semoga kita bisa memetik ilmu dari beliau dan bisa kita amalkan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah testimoni, dan insya Allah Ta'ala testimoni ini akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Ada Ibu Yuli? Ada Ada. ya. Maka waktu sudah tepat, kami persilakan. Oh, langsung aja ya, Ustaz. Silakan Ibu. Oh, udah kedengaran ya? Ya, Wah, Ibu jelas. bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas, Bu. Oh ya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yuli, ibu dari satu anak. Anak saya laki-laki, baru satu, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah dimasukkan ke Zoom ini untuk berbagi pengalaman dan alhamdulillah mendapat ilmu lebih banyak. Mudah-mudahan yang di sini selalu diberi rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Amin. Eh, jadi anak saya itu memang berkebutuhan khusus. Eh, Anak saya itu dari awal saya masukkan ke sekolah biasa TK gitu. Ke TK anak saya itu biasa cuma susah ngomong ya, komunikasi sama orang lain dan suka menyendiri. Oh ya, saya waktu itu enggak, waktu itu sekarang juga masih kerja. Jadi anak saya sama bapaknya diasuh. Tapi ada libur, saya jadi bisa komunikasi sama anak dari kecil. Sepertinya tidak ada kelainan. Cuma pas udah sekolah, jadi anak saya itu suka sendiri gitu, nggak bisa komunikasi sama guru, sama teman-temannya. Padahal kalau di rumah itu sangat ceriwis, segala ditanya ke saya. Kalau saya pulang tuh pasti diberondolin banyak pertanyaan. Tapi kalau di sekolah membisu gitu.
Nah, alhamdulillah qadarullah izin Allah saya dipertemukan dengan Ibu Amalia Kadir. Saya waktu itu kenalnya lewat apa SMS ya, EWA-an. Lupa lagi saya dapat dari mana, pokoknya udah izin Allah. Saya ngobrol-ngobrol sama ibu, minta bantuannya karena anak saya udah kelas 6 mau SMP belum bisa baca, tapi sama saya diajarin baca waktu itu. Terus belum mau komunikasi sama orang lain. Jadi masih malu-malu. Padahal kalau di rumah itu bicaranya bukan lancar lagi, cerewet gitu. Nah, dengan izin Allah beliau datang waktu itu hujan, tapi ya alhamdulillah diberi kelancaran. Meskipun pas masuk ke rumah, anak saya tuh udah wanti-wanti pokoknya saya nggak mau ngomong katanya. Apalagi itu orang asing belum pernah ketemu. Saya minta mohon aja sama Allah ya Allah, semoga anak saya diberi kesolehan, mau diajarin sama ibu yang jauh-jauh dari Bogor ke Bandung. Oh ya saya tinggal di Bogor, di Bandung. Waktu itu ibu tinggal di Bogor ya Bu ya. Alhamdulillah begitu ketemu, oh ya di rumah saya tuh mati lampu. Kodarullahnya. Jadi bikin suasana gimana gitu. Udah anak saya takutnya nggak mau menerima tamu yang baru dia kenal. Udah gitu, rumah gelap-gelapan. Dengan izin Allah, tapi Ibu Amalia dengan nggak tahu saya gimana, beliau itu bisa bisa berkomunikasi, bisa dekat dengan anak saya, dan anak saya itu mau nurut gitu, mau ngomong, padahal baru ketemu, belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah ketemu sama sekali, tapi begitu ketemu dengan beliau, langsung mau, terus diperkenalkan dengan buku Iqro. Saya lupa nggak bawa buku Iqronya, saya ini kebetulan dari ke rumah saudara. Diperkenalkan buku Iqro dan mau bicara, langsung mau apa membaca Iqro yang diperkenalkan sama Ibu Amalia itu. Tapi sebelum-sebelumnya saya juga sudah perkenalkan Al-Quran ke anak saya. Jadi betul kata Ibu tadi, kata Ibu Amalia tadi, jadi kita itu awal ingin anak kita gimana-gimana, mohon dulu sama Allah. Dan saya juga eh, mungkin memang tadi kesalahan dari awal kehamilan, mungkin terus karena faktor pendidikan dari awal karena saya ibu bekerja dan anak saya pernah dititipkan ke orang lain. Jadi banyak yang ngasuh gitu. Nah, terakhir tuh ayahnya yang ngasuh. Nah, mungkin itu juga faktor yang lain. Nah, itu tadi mungkin banyak faktor ya, tapi intinya kita betul mohon sama Allah yang terbaik buat anak kita karena dia anak kita dan anak itu dititipkan Allah kepada kita ya kita harus semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat anak kita dan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan apapun itu kepada anak kita gitu. Eh, ya mungkin itu. Oh ya pertemuannya itu cuma dua kali pertemuan tatap muka dan satu kali ini lewat video call. Dan alhamdulillah anak saya sekarang sudah bisa baca lancar dan mulai percaya diri. Percaya dirinya udah mulai bagus, mau berinteraksi dengan teman-teman dan guru yang tadinya sama sekali tidak mau harus digendong-gendong tuh sama gurunya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lancar membaca, alhamdulillah sudah mau berkomunikasi sama teman dan gurunya meskipun enggak sebanyak kalau dia bertanya di rumah. Nah, gitu aja mungkin ya pengalaman saya eh, bertemu dengan Ibu Amalia Kadir yang Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah, lewat beliau, anak saya bisa kembali percaya diri dan bisa membaca seperti anak-anak lain. Yang awalnya saya kira anak saya itu disleksia dan saya baca-baca di Google tuh, kalau disleksia itu emang ya susah, susah.
membaca gitu. Jadi kebalik-balik gitu ya. Kalau ternyata setelah belajar dengan Ikro cerdas ternyata tidak gitu. Jadi intinya perkenalkan Al-Quran dulu, baru yang lain. Insya Allah, nah kita bisa lancar apapun yang kita harapkan. Terutama anak-anak ABK seperti anak saya. Gitu aja mungkin ya Pak, Ibu. Testimoninya cukup segini saja untuk mempersingkat waktu. Dan saya sangat bersyukur, Alhamdulillah bisa ikut berbagi di acara Zoom ini. Ya, demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair Ibu atas testimoninya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli atas testimoni bisa terinspirasi oleh kita semuanya. Mungkin ada tetangga, saudara yang membutuhkan sebagaimana testimoni Ibu Yuli, bisa nanti bersharing-sharing dengan Ustazah Amalia Kadir dan bisa nanti diajarkan mungkin saja ya Ikro cerdasnya supaya lebih manfaat lagi daripada kita mungkin diseminarkan atau mungkin dijelaskan lebih detail lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke narasumber berikutnya. Insya Allah Ta'ala narasumber yang kedua akan disampaikan oleh dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Dr. Muktino Waspodo MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal masykur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Suara saya sudah cukup jelas diterima? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Saya bisa share nggak ke bahannya ya? Saya mau share dulu. Bisa dibantu. Bisa ini, bisa di apa? Saya jadi cohortnya, ini co-hostnya bisa? Sanudin, bapaknya jadi co-host. Sudah? Ya, sudah. Sudah ya? Ya. Nah, sebentar ya. Coba. Terus saya buka dulu. Udah kelihatan belum ya? Belum ya? Sudah, Ustaz, sudah. Sudah, Bapak. Pak. Sudah ya. Judul yang memahami kebijakan itu ya? Betul, Bapak. Betul ya. Baik. Ini mohon maaf sambil menyesuaikan karena posisi di ini di luar. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan tentu secara pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan yang pada akhirnya undangannya ke saya gitu ya, selaku Widya Prada ahli utama di kementerian gitu ya. Tapi ini Ibu Amelia Khadir ini sebetulnya berkesempatan baik juga gitu ya mengundang pimpinan, dan pada akhirnya karena berbagi tugas dan kebetulan pimpinan juga ada kegiatan aktivitas yang diikuti, maka nitip pesan ya terkait dengan kegiatan ini mungkin sangat penting. Dan tentu kami dalam hal ini dulu kami Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus ya, sekarang jadi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus ya, juga berkomitmen ya membantu upaya-upaya ikhtiar yang dilakukan oleh para pihak gitu ya. Para pihak itu artinya di lintas kementerian gitu ya. Lalu juga tentunya mungkin juga organisasi profesi, organisasi pemerhati, bahkan juga guru dan tenaga pendidikan yang berupaya berperan dalam memberikan kontribusi yang besar terkait dengan upaya kita bersama untuk menuntaskan janji kita dalam pendidikan bermutu untuk semua. Kenapa istilah saya gunakan janji kita? Karena memang sejak kemerdekaan Indonesia itu semangat para pendiri kita itu ingin melayani pendidikan yang bermutu untuk semua. Pas salah satu di antaranya adalah ide yang disampaikan oleh Bu Amalia Kadir ya, tadi juga ada testimoni, itu salah satu upaya untuk memberikan layanan
pendidikan bermutu untuk semua. Nah, tentu dalam hal ini wabil khusus tentu bagi anak-anak yang dalam hal ini punya persoalan-persoalan dalam dalam dirinya, sehingga juga perlu ada pendekatan khusus. Jadi itu pilihan-pilihan yang tepat ya. Bahkan saya senang sekali ya secara pribadi, tentu upaya besar kita bersama gitu ya, tentu utamanya umat Islam ya, artinya bagaimana mengunggulkan potensi yang ada di dalam Al-Quran ini secara ide itu tidak dibantahkan. Bahkan saya katakan hanya orang gila aja yang membantah ini, kira seperti itu. Kita ini adalah orang yang normal, orang yang bersyukur gitu ya, memiliki kemampuan dengan utuh untuk membantu, tentu tadi membantu orang-orang yang memiliki hal-hal yang kurang beruntung dalam sisi mental. Tetapi saya selalu memberikan sebuah keyakinan bagi kita semua gitu ya. Sejak dilahirkan sebenarnya anak itu juga beruntung gitu ya. Tapi mungkin karena kemampuan dan keterbatasan ya, baik mungkin oleh guru dan tenaga pendidikan, bahkan mungkin oleh orang tuanya, sehingga tidak menemukan ya, atau mungkin belum menemukan dari keberuntungan yang dilahirkan sebagai anak fitrah. Jadi kita harus menyemangati seperti itu. Saya banyak menemukan, kebetulan saya juga sebelum saya jadi Widya Pradana Utama, saya juga kepala pusat penelitian kebijakan. Jadi secara seringkali mendapatkan hal yang berkaitan dengan sesuatu temuan yang secara nyata itu kita lihat, bahkan banyak esensi yang bisa dikedepankan. Saya juga punya keyakinan ini tentu dari ide awal, saya tidak tahu ide awal ini, tentu saya coba yakini ide awal ini dari Bu Amelia Khadir, mencoba mengeksplor dari ide dan gagasannya, dan tentu kita harus dukung semua gitu ya, termasuk dukung bagi nanti si penggunanya. Nanti di sisi terakhir saya akan coba perlihatkan lampiran, karena kebetulan saya juga membina mata kuliah difusi inovasi pendidikan, saya mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor gitu ya. Salah satu mata kuliahnya difusi inovasi, dan ini sebenarnya salah satu upaya melakukan proses difusi inovasi. Nah, judul ini memang sengaja saya ambilkan ini karena setelah terkonfirmasi oleh Ibu Amelia, kok banyak dari berbagai unsur ya diundang gitu ya. Jadi ada guru, ada pendidik, bahkan mahasiswa dan seterusnya. Ya kita syukurilah yang hadir ini adalah bagian dari kesempatan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita ini. Maka menjadi penting saya sampaikan memayungi semua dari ide yang tadi, ide yang diawali oleh Bu Amalia hadir, lalu kan kita payungi dengan bagaimana kita memahami kebijakan untuk mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Ya, itu satu hal. Nah, sebaik-baiknya kita tentunya kita bersyukur ya, kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, yang tentu telah dipilih pemimpin kita ya. Kalau dipilih pemimpin pun pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kita merasakan ada sebuah kelebihan, kita support untuk ini. Kalau kita merasakan kita mengikuti sinergi yang terbangun dengan kita, sebetulnya sekarang ini bagian dari kita coba membangun sinergi ya dari berbagai unsur yang lain, mendukung misi Asta Cita dan Quick Win dan program prioritas. Tentu saya hanya cepat-cepat saja, karena nanti pada akhirnya bagaimana esensi dari pendidikan inklusif itu menjadi sangat penting yang kita lakukan. Di slide ini sebenarnya ingin memperlihatkan semangat kita, ya sekali lagi semangat kita bersama untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Kalau disimak tadi dari narasumber yang pertama juga menyebut bagaimana upaya kita untuk menjangkau Indonesia emas di situ. Itu tanpa kecuali. Bahkan tagline-nya sekarang ini pendidikan bermutu untuk semua. Kata pendidikan bermutu itu berarti kita dituntut semua melakukan sebuah upaya dan inovasi, tentu yang sesuai dengan karakteristik, dan salah satu, kalau bisa kita klaim ini bagian dari sebuah inovasi. Tapi inovasi itu tidak akan bisa termanfaatkan kalau kita tidak memiliki strategi difusinya. Nah, ini salah satunya sebetulnya melakukan webinar ini, salah satu strategi dari difusi yang dilakukan, sehingga nanti pada akhirnya termanfaatkan, tentu termanfaatkan pada utamanya kita untuk kepentingan peserta didik, pada utamanya kita pada orang-orang yang tertargeting ya di dalam layanan pendidikan kita. Sekali lagi, layanan pendidikan itu bukan berarti formal tapi juga non formal. Nah, dalam konteks ini kalau dia hadir di sekolah luar biasa, tentu dengan berbagai keterbatasan, berbagai potensi yang ada di lain di situ. Termasuk mungkin juga dia tidak masuk di sekolah luar biasa, tapi di pusat kegiatan belajar masyarakat yang bermitra dengan pusat-pusat
lain dalam rangka mendukung tadi capaian anak yang termasuk, nah bayangkan, termasuk bagi anak-anak kita atau yang menjadi target kita terhadap pelayanan anak-anak yang menyandang tadi, menyandang bagi anak-anak yang kelainan jiwa dan seterusnya. Kita hadir dan kita harus beruntung. Jadi kita mengawali sesuatu harus beruntung gitu ya. Kita hadir dan kita bisa berperan untuk melakukan aktivitas kita ini. Nah, dari slide ini dilihat ada 2 dari 17 ya. Ada 2 dari 17 program prioritas, satu penguatan pendidikan sains teknologi serta digitalisasi. Lalu yang di nomor 17 itu adalah pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Ini tanpa bisa melalui mendelivery, melayani pendidikan yang baik tadi tentu melalui tadi pendekatan dengan Al-Quran ya, dengan Iqra yang cerdas. Kita harapkan ini memang secara khusus ke orang-orang yang kelainan jiwa. Nanti bisa dilihat ini ya, ini poin ini payung kita supaya ibu bapak yang hadir dalam kesempatan ini memiliki wawasan terkait dengan rencana transformasi digital pendidikan kita. Saya lanjut berikutnya, ini arah kebijakan peta jalan. Kalau dari slide ini, mohon diperhatikan, ini yang miring-miring ini yang secara kontekstual dekat dengan kita gitu ya. Termasuk ini sebetulnya, revitalisasi pendidikan non formal itu juga bisa menjadi bagian yang bisa kita lihat menjadi tadi yang diinisiasi ya dalam ide untuk dengan Al-Quran cerdas ini untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak kita yang menyandang mental kejiwaan gitu ya. Lalu pengembangan inovasi pembelajaran, penciptaan ekosistem lingkungan belajar yang mendukung penguatan karakter well-being peserta didik. Jadi tadi yang disampaikan juga kita tidak terlepas membelajarkan tentu pada akhirnya well-being. Sesuatu yang secara fitrahnya dia dilahirkan dan akhirnya dia diharapkan ya tentu masuk surga, tentu menjalani surga Rasulullah dan seterusnya. Itu ke situ kita pantaskan. Jadi artinya tidak terlepas pada kaidah-kaidah ini. Saya coba mendekatkan ya dari sesi basis tadi pragmatis, basis praktis yang dilakukan, dan ini justru mewarnai kebijakan ini nggak kering. Kita semua harus berperan gitu ya. Bahkan silakan diuji cobakan bagi yang belum. Kalau ada kekurangan balik lagi nanti ke Ibu Amelia untuk dikembangkan lagi terus jadi kontinum sebagai upaya-upaya berkelanjutan. Dan saya sepakat itu. Kita semua pasti sepakat nih. Karena sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Quran. Berarti memang selama ini kalau kita merefleksikan lebih tinggi, jangan-jangan persoalan Republik ini banyak masalah melekat, ada persoalan di dalam kita mengeksplorasi Al-Quran itu sendiri. Jangan-jangan ada sebuah strategi yang mungkin kita jadi nggak pas. Jangan-jangan kita banyak kebaratan dan seterusnya, kita lupa pada kekuatan kita sendiri. Jangan-jangan kita tidak mengeksplor terhadap potensi sumber daya kita yang secara mayoriti banyak, tapi tidak diekspor dengan sumber-sumber kekuatan kita. Salah satunya sumber kekuatan kita dengan modal SDM banyak, tentu pemeluk yang banyak, maka tidak elok kalau kita tidak mengeksplor ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu menariknya seperti itu ide ini ya. Selanjutnya saya akan ke slide berikutnya ya. Ini bagian-bagian penting. Nah, kebijakan untuk mencapai kemerdekaan bermutu untuk semua ya, itu memberikan kesempatan bagi kita semua. Sekarang ini apa yang tersampaikan oleh Ibu Amelia Kadir. Dan nanti dari ibu bapak mungkin punya ide-ide baru, bisa di-create bahkan. Hasil karyanya Amelia Kadir itu bisa dikreasi lagi. Mungkin dengan beberapa hal pendekatan, bisa ditambahkan lagi. Bisa juga diberikan feedback dan umpan balik. Karena sebuah karya itu secara kontinum, selama manusia itu hidup, ada peradaban, pasti inovasi tidak akan henti. Jadi kita semua dalam proses manusia pembelajar. Maka kebijakan untuk mencapai pendidikan bermutu untuk semua itu harus kita kuatkan dengan upaya kita, sinergi, upaya kita mereaksikan positif, ini memudahkan jalan kita. Sekali lagi pengalaman saya, 32 tahun saya di kementerian. Saya pernah mulai dari staf tahun 92, ya, dan sekarang sudah 2024, dan saya pernah merasakan di eselon 2, ya, selaku Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, begitu amat variasi keragaman yang ada di Indonesia itu memberikan kesempatan kita melakukan sebuah inovasi. Sekali lagi, dan inovasi tak akan henti. Jadi kalau ibu bapak jangan dimaknai kok ini adalah ganti
menteri ganti kurikulum atau ganti murid, ganti pendekatan dan seterusnya. Kalau ibu bapak mengikuti hakikatnya, itu tidak akan hilang. Pasti hakikatnya berorientasi pada siswa. Pasti hakikatnya semua belajar melalui sebuah ikro. Pasti sebuah hakikatnya ada sumber dari salah sumber yang tidak tergeserkan. Itu kan hakikat yang kita pegang. Jadi siapapun pembimbing kita nikmati, kita dukung, kita support. Kalau ada sesuatu yang dalam proses implementasinya belum pas, kita berikan masukan, kita berikan feedback dan umpan balik. Karena manusia tentu melekat juga kekurangan dan kelebihan. Termasuk birokrat kami, bagian mewakili birokrat juga dalam kondisi seperti itu. Jadi membutuhkan upaya menyeluruh dan sistemik. Menyeluruh dan sistemik itu tidak bisa hanya teks yang tertuang di sini. Tidak ada maknanya teks yang saya sampaikan ini ketika tidak ada upaya kita bersama menginisiasi upaya kita bersama mungkin mengkoreksi dari sisi implementasinya, maka tidak akan tercapai pendidikan bermutu untuk semua. Karena input dan feedback dari Bapak Ibu terhadap kebijakan itu menjadi amat penting. Upaya yang Bapak Ibu lakukan, dieksplor, diberikan kesempatan pihak-pihak lain mengkritisi, itu bagian dari upaya kita untuk perbaikan berkelanjutan. Sekali lagi, esensinya adalah pendidikan berkelanjutan. Dan kita harus bertransformasi. Jadi nanti bayangkan kalau udah disampaikan tadi Bung Kadir, bagaimana kita bisa akan bertransformasi. Bagaimana kita setelah menerima ini menjadi sebuah tindakan kerja kita. Bagaimana setelah hasil pertemuan ini ada diskusi lanjutan yang bisa kita lakukan. Bagaimana misalnya ketika proses informasi yang kita berikan itu, cara kita mengeksplor untuk sumber dari salah sumber sekarang ini seperti apa. Bagaimana misalnya kemampuan kita sendiri dihubungkan dengan ilmu kedokteran. Bagaimana dari hasil yang dilakukan kita hubungkan dengan aspek psikologi untuk kepentingan tadi anak-anak atau orang yang menyandang kelainan jiwa, itu harus kita ikuti. Maka itu pendekatan khusus. Jadi pendekatan khusus dengan berbagai disiplin ilmu dilakukan. Nah, biasanya pendekatan yang baik itu sekarang dan konsisten kalau saya diajak diskusi dengan berbagai teman dan pimpinan akan saya dorong terus, pendekatan konsultatif dan asimetris menjadi amat penting. Pendekatan konsultatif dan asimetris menjadi amat penting. Tidak kita bisa memukul rata semua, bervariasi, modifikasi kita lakukan, dan saya percaya kita tidak akan berhenti di sini. Ya, ada beberapa hal yang kita lakukan. Karena nanti penyesuaian beradaptasi terhadap apa yang telah dikembangkan itu juga menjadi amat penting. Lalu berikutnya strategi kebijakan untuk memperoleh kesempatan semua anak. Ya, sekali lagi, kalau semua anak, berarti teks ini sesuai dengan tema kita sekarang. Ya, bagi orang-orang yang kadang lagi punya persoalan dalam kejiwaannya, ya seperti itu. Sekali lagi, sajian informasi ini untuk digunakan sebagai peningkatan wawasan. Mungkin dari Bapak Ibu sudah mumpuni dari sisi wawasan karena banyak informasi yang bisa kita sampaikan di dunia maya. Tapi kesempatan ini adalah kesempatan kita dialog, kesempatan kita saling share, kesempatan kita saling memberikan feedback ya dari kegiatan kita ini. Tentu ini juga sebagai pemantik diskusi, sebagai di dalam seminar pendidikan TAPS otak metode ikro cerdas. Nah, kata ikro cerdas saja kalau di dalam label sebuah barang itu udah bagus gitu ya. Padahal kita bilang metode ikro aja sudah cukup, tapi kita bilang cerdas, ada sesuatu yang harus tertampilkan di sini gitu ya, bagaimana cara mengeksplor dan seterusnya. Pengalaman saya memberikan kuliah ke mahasiswa, ini menjadi sesuatu brands yang kita lakukan, dan kita juga tidak boleh lepas karena kita berhubungan dengan manusia, cara mempengaruhi manusia, cara mempengaruhi pendidik dan tenaga pendidik kita, sehingga ide kita itu tidak hanya berdiri. Jadi sangat merugi ketika kita punya ide berhenti pada lingkaran kita gitu. Semakin lingkaran semakin besar, itu sebetulnya kemampuan daya juang kita itu diuji di situ ya. Tadi sekali lagi dalam sebuah keilmuan itu proses difusi inovasi. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini juga tentu setidak-tidaknya mengetahui ketika bicara tadi bangsa cerdas dan maju kan itu janjinya Republik ini. Janjinya Republik ini. Kalau Bapak Ibu melihat teksnya proklamasi, itu kita gunakan. Yang saya katakan tadi ya, walaupun ganti menteri, ganti pendekatan, tapi kan yang nggak dirubah kan cita-cita untuk cerdas dan maju ini. Keadilan itu, saya kasih tahu teman-teman, keadilan itu tidak akan tercapai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai apabila
Kira-kira apa? Coba di sini ada nggak yang ingin mencoba menjawab apa kira-kira? Jadi setelah saya telusuri, nah ini kalau tidak dialog, kenapa Pak? Ya, kalau SDM-nya nggak pada cerdas. Nggak dapat. Jadi sebetulnya ya terima kasih Pak atas jawaban Pak, Bapak. Jadi kalau kita telusuri dengan pejuang kita, itu tidak akan tercapai apabila tidak tuntas di sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemanusiaan yang adil beradab itu tidak tuntas kalau tidak fondasi itu. Jadi gitu. Termasuk persatuan Indonesia, termasuk kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Jadi artinya keadilan itu bisa akan tercapai kalau 1 dan 4 itu tuntas. Nah, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tadi sepakat sekali, tuntaskan pemahaman dari nilai lingkungan itu, karena kita meyakini itu. Jadi itu kira-kira keadilan luar biasa, dan tidak ada satupun di warga di Indonesia yang mencoba berani untuk mengotak-atik Pancasila. Itu yang dibilang sakti, karena memang sudah teruji luar biasa, dan kita bersyukur untuk itu. Kita doakan pejuang kita yang dulu merumuskan, ya, yang begitu luar biasa diskusinya, itu benar-benar terjadi. Jadi kalau kita ingin berikan masukan ke pemimpin kita, berikan masukan ke pengurus RT, RW, gitu, keadilan di lingkungan, ya coba tuntaskan dulu di lingkungan ini. Bagaimana tentang mengimplementasikan ketuhanan yang Maha Esa? Tuntaskan dulu pergaulan dalam konteks tadi kemanusiaan adil dan beradab di lingkungan kita ini, gitu. Paling sederhana, misalnya di satu tempat lingkungan orang kerja masing-masing, satu wilayah untuk supaya lingkungan bersih, ya semua supaya saling merasakan tanggung jawab masing-masing, lingkungan besar masing-masing keluarga di lingkungan sekitar membersihkan dan seterusnya. Jadi bisa nanti adil itu semua akan terformasi. Saya pikir kita bukan konteks pada menjelaskan secara tuntas dalam nilai Pancasila, tapi saya ingin coba mengatakan, jadi begitu bersyukurnya kita ketika kita sudah dapat penerus-penerus dan ide Republik ini dibangun. Sekarang kita harus menjaganya gitu ya, menjaganya. Makanya pas kalau dibilang Pancasila sebagai landasan ideal. Kenapa dia dibilang landasan ideal? Karena rumusan itu Bapak Ibu. Dan saya selalu meyakini itu. Oh, kalau gitu keadilan itu bisa tercapai apabila urusan-urusan kita berkaitan nomor 1 dan 4 dia akan tuntas. Oke, pendidikan bermutu dan pendidikan untuk semua. Prof Muti ya sekarang diberikan mandat untuk menjadi menteri. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ikuti, ketika rapat kerja dengan Komisi 1, ini teks ini yang dipakai. Salah satu teks ini ya. Salah satu teks ini. Maka ini teks ini saya gunakan untuk coba menjelaskan secara singkat. Pendidikan bermutu itu tentu akan diwujud dari posisi sarana prasarana memadai. Pendidikan tadi kompetensi sejahtera, lingkungan sosial budaya mendukung pembelajaran adaptif dan bermakna. Kalau tadi yang disampaikan itu bisa mendorong sebagai pembelajaran adaptif yang bermakna. Ya, ini hubungan-hubungan bisa juga. Nah, kemampuan manusia menghubungkan berbagai variabel aspek itu adalah kecerdasannya. Jadi semakin kita memiliki kemampuan menghubungkan berbagai norma, kaidah atau hal yang lain dalam norma, kaidah, ya, kriteria dan prosedur, semakin banyak kita menghubungkan, maka disitulah letak kualitas manusia. Jadi ini bersyukur tadi narasumber satu sudah coba menghubung-hubungkan. Dan saya juga percaya, ini teman-teman yang pesan kalau diberikan bicara juga mungkin banyak ide dan seterusnya. Tapi sekarang kesempatannya karena saya bicara jadi diberikan kesempatan bicara. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ketersediaan layanan merata. Nah tentu merata itu dan menerjemahkan bahwa sampai kita sekarang menyentuh yang khusus. Siapa lagi orang, ini emang harus sepenuh hati kalau mengurusi anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang berbakat, anak-anak yang memiliki sesuatu yang kurang beruntung dalam sisi tertentu. Ini harus diberikan layanan. Merata di sini artinya memang sampai pelosok-pelosok, sampai tempat-tempat yang tidak tersasarkan. Saya menemukan ada sebuah keluarga bahkan malu memunculkan anaknya dalam masalah seperti itu. Ini baru jadi dipagari oleh keluarganya. Itu juga tantangan bagi kita. Bagaimana pendekatan konsultatif harus kita bangun. Bagaimana kita dari kalau saya karena di pegawai pusat, jadi saya hanya menginstruksikan, mendialogkan, mengadvokasi ke teman-teman di unit pelaksana teknis sehingga bekerja dan pada akhirnya pada teman di petugas kelurahan, terus teman-teman dari dinas kabupaten kota yang bekerja, karena bagian dari peran itu masing. Jadi harus disentuh. Pembiayaan pendidikan afirmatif, bahkan ibu bapak sampai ada anak yang tidak
terdata di Dukcapilnya. Kenapa demikian? Tidak dilaporkan, coba bisa bayangkan. Dia tidak terdata. Berarti partisipasi dia untuk mendapatkan pendidikan jadi sulit. Hak politik dia bisa terganggu. Bisa sampai di situ. Nah, artinya upaya kita sekarang untuk pembelajaran ini kan kita yang harapkan ada akselerasi, ada kecepatan untuk mendapatkan itu. Jadi kita bawa dalam konteks isunya sampai ke situ. Dan layanan pendidikan inklusif ini juga memerankan yang sangat penting. Kita ini bukan menggeser perannya sekolah luar biasa untuk melayani pendidikan khusus, tidak. Karena memang keterbatasan keberadaan sekolah luar biasa yang ada di Republik ini, maka kita perlu memberdayakan sekolah-sekolah untuk melayani pendidikan inklusif. Dan semua sekolah diharapkan punya ada. Makanya untuk supaya sekolah itu bisa berperan dengan baik, kita juga ada kebijakan melalui tentunya Permendikbudristek nomor 48 ya tahun itu mendorong pembentukan unit layanan disabilitas di kabupaten kota dan provinsi. Lalu pengembangan talenta unggul, ini juga bagian menjadi cita-cita kita semua ya. Kalau menteri telah memiliki komit seperti ini karena dia representatif dari sebuah pejabat negara. Kalau bicara negara itu ada rakyat, ada kita, dan kita bagian untuk mendorong ini semua. Dan ini selanjutnya ini juga prioritas Kemdikdasmen. Kebetulan saya di Kemdikdasmen ya, Ibu Bapak, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Nah, salah satunya ada yang namanya Ditjen Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Ada salah satu direkturnya, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Saya ada di sana, Bapak Ibu. Saya sudah tour of duty-nya sudah cukup panjang ke berbagai lintas unit utama gitu ya. Sebelumnya di Balitbang, Dikbud. Oke, ini bisa dilihat Ibu Bapak ya di sini bagaimana mulai dari penguatan pendidikan karakter. Nah, menariknya ketika kita menggunakan sumber ya tentu sumber Al-Quran ya dengan pendekatan tadi Iqra cerdas, kita kan sebetulnya tidak ansi mendelivery sebuah teks yang ada di dalam Quran, tapi nilai-nilai yang ada itu yang menjadi kekuatan kita di sana. Nah, ini kita sudah menyentuh penguatan pendidikan karakter di sini ya dalam konteks itu. Baik, ini jadi ada 6 ya, jadi itu wajib belajar 13 tahun. Karena ini 13 tahun itu bukan 12 ditambah 1, satunya itu adalah PAUD ya, Ibu Bapak, karena ada beberapa yang keliru pemahamannya. Ini jadi 12 plus 1, satunya itu dia di belakangnya. Jadi anak-anak itu harus sudah anak-anak itu sudah berikan layanan pendidikan anak usia dini. Diwajibkan, ke depan itu diwajibkan. Nah, karena sudah diwajibkan, maka negara harus dia andil dan melakukan sebuah intervensi yang lebih intens karena sudah diwajibkan. Jadi ada konsekuensi yang harus dibangun buat pemerintah daerah ya, pemerintah daerah itu provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya ini dengan cara cepat ya, agenda dari pembangunan berkelanjutan SDGs ya. Nah, di dalam SDGs ini Bu Bapak yang saya ingin sampaikan ada 17 tujuan ya, 17 tujuan. Kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, sebetulnya kehidupan sehat dan sejahtera kita ingin juga anak-anak kita diberikan perlakuan pada intervensi pendidikan ya melalui pendekatan yang benar. Jadi benar-benar ada kehidupan yang sehat. Termasuk sebenarnya mendelivery makan bergizi dan seterusnya. Pendidikan berkualitas ya tentu harus ada konsekuensi pendekatan dan pembelajaran mana yang pas bagi karakteristik siswa. Termasuk di sini perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, dalam konteks kita berarti kelembagaan ini bisa kelembagaan satuan pendidikan ya. Jadi harus kita maknai gitu. Nah, ini saya mencoba menghubungkan berbagai teks yang secara ini kalau ini agenda bahkan ini SDGs ini di komitmen global gitu. Jadi ini ada beberapa poin yang kita bisa gunakan yang sehingga konkret realistisnya salah satu diantaranya tadi ya dengan pembelajaran dengan Iko cerdas ini. Nah, itu seperti itu. Lalu kemitraan untuk mencapai tujuan ini juga bisa dibentuk bagian dari kemitraan. Ya, bagian dari kemitraan. Baik, lanjut. Nah, Ibu Bapak, teks ini menjadi penting ya. Nih saya coba memaknai sehingga clear. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Usaha sadar dan terencana ini saya kasih teks merah karena ini menjadi penting. Jadi diawali dengan usaha sadar. Kalau dia usaha sadar, berarti dia sudah dilakukan reflektif. Berarti proses pendidikan yang dilakukan sudah dilakukan sebuah need assessment. Sudah dilakukan upaya-upaya input awal terkait dengan apa yang dilakukan intervensi pendidikan. Jadi dengan
keliru apabila kita melakukan atau kita mengklaim telah berkecimpung dalam pendidikan, kita tidak pada usaha sadar kita. Kalau usaha sadar kan usaha proses berpikir, usaha reflektif yang kita lakukan. Termasuk kejadian sekarang ini, kita kan usaha berpikir, apa sih kira yang pas untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita. Kalau sudah produk, bagaimana mendelivery pesannya, bagaimana nanti dalam praktek yang benar, bagaimana cara mengevaluasinya, dan seterusnya. Terencana, kalau terencana itu basis mulai dari ide, pijakan sampai dengan feedback manfaat. Kita nggak bisa berhenti pada ini ya, ini Bu Amalia Kadir berhenti kita mengeksplor asik kita dengan mengklaim ini bagus, tapi kita harus ada feedback dan kita kumpuli itu untuk upaya kita memperbaiki lagi karena tantangan kita itu semakin meningkat dan itu ciri khas kita ingin berkualitas semakin meningkat. Kalau seperti itu. Dan peradaban bumi ini semakin pendek. Nah, kalau semakin pendek, jangan sia-siakan waktu-waktu kita. Kira-kira begitu pesannya. Ya, mengembangkan potensi peserta didik. Dikatakan potensi peserta didik tidak berarti anak-anak yang sakit mental tidak ada potensi. Ada itu potensi. Kalau tidak ada potensi, selesailah manusia itu dalam keadaan mati. Selama dia ada, manusia ada kehidupan, ada potensi. Maka dibilang ada potensi dalam diri dia, ada potensi yang bisa nampak keluar. Nah, kita orang-orang dewasa, orang-orang terdidik harus memampukan potensi yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah sebagai fitrahnya, kita angkat. Kenapa kita berkewajiban? Karena kita mengklaim bahwa kita adalah orang dewasa, orang yang berpendidikan, orang yang memiliki peran dan kewajiban. Jadi dibalikan dalam konteks itu. Itulah yang dibilang ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal itu ketika kita tahu sama peran masing-masing. Ya. Untuk memiliki kekuatan spiritual. Jadi kalau memiliki kekuatan spiritual itu sejak awal itu dia sudah tapi dikuatkan. Jadi sejak dilahirkan sebetulnya spiritual itu sudah ada energi spiritual. Gen nadinya itu sudah mengandung spiritual. Yaitu dalam konteks fitrahnya. Terus proses pendidikan yang dilakukan. Maka tadi tepat kalau kita menggunakan sumber dari salah sumber, gitu ya, keagamaan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan seterusnya. Jadi ini adalah definisi undang-undang pasal 1 ayat 1. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lebih detail melihat ini, kenapa dia diposisikan pasal 1 dan ayat 1? Coba kira-kira kenapa? Ini kalau dalam perkuliahan bisa saya feedback dialog, tapi ini kalau di seminar. Karena ini mendasari semua. Definisi ini mendasari semua. Jadi kalau kita kebingungan, misalnya ada kebingungan seorang guru, dalam balikin lagi. Pasal 1 ayat 1-nya maknai dulu dengan baik, sehingga nanti ke pasal berikutnya bagus. Tapi seringkali, ini saya temukan, guru-guru itu melompat, jumping memahami sebuah implementasi pasal. Saya kalau di dalam beberapa ketemuan saya katakan, kenapa ada pasal 1 dan pasal 2, kenapa ada pasal 3 dan 4, itu diurut sistematis itu, baca. Ya. Sama kalau di, ini kan surat Al-Fatihah bagian dari induk dan semua gitu. Tuntaskan itu sebagai pemaknaan. Termasuk sama dalam proses keilmuan juga seperti itu. Karena keilmuan dalam konteks itu bagian dari apa yang terkandung dalam Quran juga. Ya, jelas. Nah, di sini sampai di sini diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara kita pada dirinya, pada seseorang yang kita lakukan. Oke, lanjut. Ini baru 9, saya cepat ya. Nah, di sini ada menarik lagi dalam teks saya temukan lagi. Di pasal 2. Ini ada kata sehat di sini. Ada kata sehat. Nah, sehat itu artinya ada orang yang memang secara fisik sehat, tapi tidak sehat mentalnya, ada juga seperti itu ya. Atau kedua-duanya, atau satu di antara dua. Ini ada proses di mana pengen harus kemampuan dan membentuk watak. Jadi sejak pertama sebenarnya fungsi dari pendidikan nasional itu pada watak. Ingat, nah kalau kita awalannya membentuk kognisi, ya itu nggak ketemu. Watak di sini adalah kan sebenarnya watak itu bagian dari ya kumpulan dari potensi tadi yang membentuknya tentu ada pengetahuan sikap dan psikomotik dari watak. Ketemu dia dalam watak karakter ya. Jadi sejak pertama kalau dalam janji di undang-undang kita membentukkan watak. Ya, baik, selanjut. Ini dan di sini sebutkan juga teks yang pertama itu beriman dan bertakwa. Berarti memang kedudukan
kedudukan religi di sini pertama sebagai fondasi. Ini sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang dengan konteks teks ini aja, ini bisa saya olah. Jadi kalau begitu, kalau kita mengklaim demokrasi, demokratis, dan ini demokratis serta bertanggung jawab loh. Ini jadi satu kesatuan, satu nafas. Jadi kalau kita bilang demokratis, kita tidak bilang bertanggung jawab, itu nggak ketemu. Itu yang saya bilang demokratis liberal. Jadi kalau ada kekeliruan, jangan salahkan pada teks ini. Teks ini mengajarkan warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu kan menarik ya. Jadi serta bertanggung jawab. Nah, ini kan penting di delivery. Dan ini nggak bisa sedapat ini juga. Nggak bisa menurut saya. Kalau dia juga nggak sehat. Dia nggak dipondasi beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada yang cermin orang tidak dimulai bertanggung jawab, pasti bisa kita duga. Dia nggak selesai di posisi beriman dan bertakwa. Ya mudah-mudahan sepakat untuk ini. Jadi kita nggak diisi panjang ya, kira-kira gitu aja. Ini sekuen. Saya mencoba mensyukuri dari apa rumusan yang sudah dituangkan oleh pendahulu kita. Dan ini kita tuntaskan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 5 indikator yang kita gunakan. Nanti ke depan saya tidak tahu dalam perspektifnya, karena formulasi detailnya di kementerian kita kan sedang berproses ya. Dulu kita menggunakan seperti dalam satuan pendidikan. Nah, ini bisa di-delivery oleh Bu Amalia Kadir. Nah, kalau mau transformasi SLB ini, salah satu cara yang kami gunakan untuk ini, untuk mendukung peningkatan hasil belajar melalui tadi, ya, yang modelnya itu, yang di ini, dipakai yang dengan Ikro ya, Ikro cerdas gitu ya. Oke, lanjut. Nah, saya coba menginsight lagi memicu kapasitas satuan pendidikan. Karena saya ingin gagasan ini tidak berhenti pada individu per individu, tapi mestinya menjadi tersistemik dalam satuan pendidikan. Itu lebih bagus, sehingga nanti secara sistem bisa terbangun, evaluasi bisa bagus, dan seterusnya. Oke, ini ada yang namanya istilah sejak awal ingin kita katakan bahwa sifatnya terbuka, dinamis, ya, strategis. Nah, seperti ide-ide gagasan dari berbagai orang, kalau sudah teruji, kan itu bisa diangkat secara nasional. Ya, seperti itu. Tentu dengan unit-unit yang memiliki peran ya, tidak selalu di PMPK, ada juga di Bidang Khusus dan Khusus, ada juga di tempat lain yang melihat ini semua. Kolaborasi dan semua pihak ya. Ini saya pikir webinar ini ingin melakukan kolaborasi walaupun disetting dengan webinar ya, melakukan menggagas ide, menemukan ide, menyatukan masalah-masalah esensial kita apa dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini prinsip tata kelola. Saya lihat dari prinsip tata kelola di dari sumber UNDP ya dan OECD gitu ya. Jadi ada partisipasi, ada transparansi, ada responsif, ada setara dan inklusif, ada eksekutif efisiensi dan akuntabilitas. Nah, yang di sekarang ini kalau kita dalam lingkup setting seminar kita, ini juga bagian dari upaya partisipasi. Kalau Ibu Amelia Kadir hadir sebagai anggota masyarakat atau yang peduli terhadap pendidikan, itu kan partisipasinya. Dia munculkan sebuah ide. Nah, nanti dibagi lagi teman-teman ya, silakan ide untuk memperkaya. Atau ada masukan, atau dikritik, silakan. Itu kan hal yang positif, nanti dikembangkan. Sekali lagi, continuous improvement menjadi penting. Ini transparansi. Saya ini bagian dari mencoba mengurus transparansi kan. Saya hadir, memberikan informasi umum, kementerian kita begini-begini, ada kurang, ayo kita semangat memperbaiki. Ada kurang pas di lapangan, berikan masukan feedback, dan seterusnya. Kalau sudah bagus, dikuatkan, dan seterusnya. Responsif, setara, dan inklusif. Kita ingin diposisikan ke anak-anak berkebutuhan khusus. Kita ingin harap, memang dia tidak sama dengan anak normal. Namanya juga anak berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Tapi dia harus diberikan layanan yang relatif setara. Jadi kata setara itu harus pasti ada pendekatan khusus yang tidak mengurangi dari hak mereka. Lalu efisiensi, lalu juga akuntabilitas ya. Pada akhirnya tuntutan kita memang prinsip tata kelola itu akuntabilitas. Termasuk ketika seseorang nanti menetapkan dari produk ini, akuntabilitasnya harus berakhir kepada peserta didik sampai sejauh mana pemanfaatan ini bermanfaat bagi peserta didik. Itu ya. Oke, lanjut. Ini prinsip dasar. Prinsip dasar pendidikan inklusif itu merupakan filosofi dari pendidikan yang mendasari komponen pendidikan semua. Karena kata inklusif itu tidak membeda-bedakan. Setiap orang walaupun berbeda, tapi ketika kita mengintervensi pendekatannya, itu ada hal yang memang kita lakukan secara equity. Jadi diberikan kesempatan, dimodifikasi. Maka ada istilah akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak itu adalah berbagai penyempurnaan untuk pendekatan yang mendekatkan pada karakteristik
si peserta didik dan siswanya, ya. Ini maka kalau dengan demikian saya tidak tahu sampai dalam dari si substansi yang dikembangkan oleh Bu Amelia, tapi itu mesti nanti ada beberapa hal yang mendekati pada keterbatasan yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus kita gitu ya. Karena harus ada pembeda. Semakin kita mampu mengklasifikasikan dari sisi kemasan kita itu semakin baik. Yang nggak boleh itu kan sebetulnya dia ditutup aksesnya, ya seperti itu. Pendidikan inklusif merupakan wujud komitmen, ya. Lalu mata lingkungan dan seterusnya. Nah, ini regulasi. Saya kira regulasi nanti dibaca. Apa yang saya sampaikan ini sebagai bagian dari formulasi yang tertuang dalam sebuah regulasi. Kenapa statement saya agak kencang dikit, agak lambat dikit, dan seterusnya. Itu nuansa saya mengkomunikasikan banyak beberapa norma-norma yang sudah tertuang dalam regulasi, ya. Jadi di sini yang menariknya, di belakang akhir ini, kalau kita dekatkan dengan pelayanan penyandang disabilitas, atau tadi orang yang yang ada ciri khas dari ini gangguan kejiwaan gitu ya, itu kan ada sesuatu yang harus terlayani dengan baik. Nah, di sini ada istilah akomodasi yang layak gitu ya, akomodasi layak. Nah, dalam teks ini saya temukan di pendidikan inklusif memiliki kelainan. Kata kelainan itu ada persoalan di dalam kelainan itu, membedakan antara yang normal dengan yang dengan ada orang yang memang bermasalah dari sisi konteks tadi, adaptasi, ada persoalan dalam diri dia dan seterusnya. Ini kan harus dimunculkan, disembuhkan dan seterusnya ya. Kalau ada sakit berarti disembuhkan. Nah, oke, langsung saya coba cepat nih. Ini kondisi keberadaan. Saya ingin katakan menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Tapi problemnya selama ini, Bapak Ibu, seringkali konsen terhadap kesehatan fisik aja. Contohnya badan kita supaya bagus, wajah kita. Ini biasa nih, atau ibu-ibu ya, kalau Bapak enggak. Wajah kita itu, kalau perawatannya berjuta-juta pun nggak tahu dia, padahal hanya 200, tapi konsisten, akhirnya bisa 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai puluhan juta untuk kesehatan fisik wajahnya. Tapi mentalnya seringkali ini tidak terabaikan. Nah, ini ingin saya sampaikan di forum ini gitu. Seringkali kita ketipu oleh ini. Kenapa demikian? Karena memang fisik itu seringkali yang terlihatnya. Karena mental itu kadang tidak terlihat kalau dia belum didekat, belum ada interaksi. Bahkan kita mungkin nggak tahu ada persoalan dalam mentalnya gitu. Tapi kalau fisik, kita bisa tahu kalau orang ini jadi ada cerdas kan kelihatan dan seterusnya. Makanya di sebagian orang juga ini menjaganya ini ya, supaya tidak salah dia salah menerima, salah atau ada pikiran-pikiran yang di luar pada konteks kewajaran, sehingga dijaga dia fisik dan seterusnya. Tapi ingin saya katakan, ini sama pentingnya gitu ya, jangan Anda fisik dari ini. Saya yakin semua tidak, tapi yang terjadi banyak yang mengatakan fisik lebih penting. Mentalnya orang mengatakan begini, padahal sudah sakit dia mentalnya. Tapi dia katakan, saya nggak sakit mentalnya gitu. Jadi fisik. Nah, itu seringkali kita tertipu diri kita oleh posisi yang ada dalam kita. Gitu. Makanya perlu bantuan jadi untuk melihat apa sih masalah dan seterusnya. Nah, seorang yang mengalami gangguan kesehatan mental ya, ini memang meningkat risiko dan berbagai gangguan baik fisik maupun hubungan dengan sosial. Tadi kalau ngelihat dari pembuktian yang tersampaikan dengan terbuka untuk biar ada lesson learn-nya, kan ada persoalan di dalam sosialnya kan, entah untuk diri dan seterusnya. Memang ini semua tantangan sekarang. Ini semakin besar tantangan kita karena ada dunia maya ya, ada media sosial. Bahkan Ibu Bapak, kami lagi beberapa diskusi, ada pakar dalam bidang pendidikan adab di tempat kami karena dia dosen pendidikan Islam yang sekarang menekuni, bahkan dia punya yayasan dan perguruan untuk ini nilai-nilai adab yang dikedepankan. Luar biasa di kita ini ya. Padahal janjinya di pendidikan kita tadi kan ke watak kan. Watak itu kan cermin dari adab. Tapi senyatanya ini tergeser, rapuh dia. Ngeri kita ini, Bapak Ibu, kalau melihat fenomena ini. Kita ini harus bersatu untuk hal ini. Gitu ya. Jangan salah-salahan kita. Sama aja kita terbuka, relax juga. Kita nggak usah tegang, nggak usah stres. Oh ini begini, bagaimana cara ngasih. Kita terbuka. Karena kalau kita udah stres, kita marah-marah, ya kita jadi sakit juga nanti. Dan kita nggak tenang nanti dalam mendelivery sebuah pesan, meyakinkan pihak-pihak, dan seterusnya. Ya. Nah terakhir tentunya tadi, ya ini kan kontekstualnya di sini ya, pendidikan terapis otak, metode inquiry cerdas. Nah, otak di sini kan menjadi penting karena manusia itu sebenarnya kan
tindakannya memang bersumber dari otak ya, pikiran. Bahkan yang membedakan makhluk lain ya otak gitu. Jadi memang pas lah nih otak gitu ya. Karena ketika kita mendeveloperi sebuah proses pembelajaran kan tidak hanya otak ya, psikomotoriknya, fisiknya. Jangan sampai begini, kita terlalu asik mengintervensi terapis otak, tapi seimbangan fisik yang lainnya tidak dimainkan gitu. Itu juga jangan, karena nanti sayang potensinya itu kan ya. Sana tubuh kita yang baik itu ketika ada keseimbangan peran antara fungsi-fungsi fisik kita di ini kan ya. Sekarang memang mendelivery dalam taraf otak, tapi otak ini bisa menjalankan simpul-simpul yang lain. Nah, itu tantangannya di situ gitu. Nanti mungkin ditemukan. Bahkan saya tidak terlalu pandai untuk ini, tapi pasti saya punya keyakinan. Itu ada ayat yang memang menghubungkan otak dengan berbagai komponen fisik kita. Nah, itu bisa dimunculkan. Itu yang saya bilang nilai-nilai yang mungkin tidak ditemukan ya di sumber lainnya. Sumber lainnya ditemukan dari segala sumber kita ini Quran. Jadi ketika ditemukan sebetulnya dia ngambil dari sumber Quran. Itu bedanya. Karena kalau referensi dari sumbernya dari pikiran manusia, kalau ini kan dari wahyu dan seterusnya. Nah, itu yang bedakan ya. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan kita, pemenuhan layanan akomodasi. Seperti tadi, Amalia Hadirin ini ingin mencoba memenuhi layanan akomodasi. Sebetulnya ada dalam ranah itu kalau kita mainkan pada simbol kebijakan gitu ya. Nah, tetapi ini pun harus ada prosesnya tadi kan. Idenya sudah, bagaimana mendifusikannya, bagaimana Amalia punya kader-kadernya, bagaimana agen perubahan, siapa yang bisa jadi contoh, siapa yang bisa jadi model, siapa yang bisa mengevaluasi sistem kita. Jadi besar kita. Dievaluasi. Menciptakan sekolah yang ramah. Jadi mungkin ini menginsight dari sekolah yang ramah. Gunakan nilai-nilai yang ada dari sumber ilmu itu, Quran itu mewarnai yang ramah. Kita nggak usah pusing-pusing. Sekolah yang ramah itu ada, sumbernya sudah ada. Pusingnya kita mengeksplor dari nilai yang ada yang terkandung Al-Quran. Itu yang agak pusingnya kita, karena ada proses yang harus kita gali, kita dalami, kita hayati, kita yakini, dan seterusnya. Ya, jadi di sekolah-sekolah kita itu kekurangannya mengintervensi dari posisi sikap. Kalau di sikap yang pertama itu keberterimaan. Jadi mestinya kita ngelatih anak kita, peserta didik kita, kalau untuk baik terima aja dulu. Anda jangan protes atau penolakan, terima aja dulu. Sama kayak kita makan, ketika orang tua, ibunya memasak, ibunya itu kita harus percaya, ibunya sudah menakar bahwa anak ini sesuai dengan, udah, si anak itu dipercaya, udah makan aja nak, gitu. Tapi kan sekarang bisa terhadapan anak belum apa-apa sudah protes. Nah, kita itu mesti kita latih pembentukan sikap ya. Padahal untuk kebaikan tuh terima dulu. Karena nanti walaupun dia tidak tahu sekalipun, kalau diterima, nanti untuk tahunya bisa belakangan. Ingat itu. Tidak semua sebuah proses perubahan perilaku kita diawali dengan pengetahuan yang secara utuh. Tidak juga. Pernah nonton silat nggak? Yang dulu ada satu siswa yang sudah boleh ini bertarung silat, kalau yang satu enggak, yang satu suruh apa muter-muter dulu gitu ya, kemana-mana tuh jalan, saya lupa judulnya tuh, Karate Kid ya kalau salah ya, itu muter-muter, dia kebingungan gitu, kenapa kok yang lain-lain sudah ikutannya dia enggak. Oh ternyata setelah dia temukan baru nanti bedanya, anak yang pertama dilatih basic yang utuh, dia terima aja terus, dia punya kekuatan otot yang luar biasa. Nah itu kan bisa beda dan cara menerima hal seperti itu ya. Lalu layanan individu yang berkualitas. Ya tadi kalau ikro yang cerdas yang seperti apa? Ya temukan di situ gitu ya. Sesuatu yang bisa memperlihatkan pembuktian terhadap pesan-pesan moralnya. Lalu ketersediaan dan kompetensi guru ya. Karena ini coba menawarkan, coba harus didampingi gitu ya. Terapis atau sekalipun atau juga bisa medis gitu ya. Ini kombinasi karena lihat ada kondisi real anak-anaknya. Ini tantangan di situ. Lalu kolaborasi dan sinergi lintas unit kerja organisasi gitu ya. Nanti mungkin dari teman ini bisa ke unit layanan disabilitas yang ada dekat sini diperkenalkan, atau lihat dunia maya secara masif dan seterusnya ya. Cukup ini. Lalu mengapa kita diperlukan ini dalam konteks kita? Mengapa diperlukan advokasi pendidikan? Tentu ini ada mandat regulasi yang tadi saya bilang kan, negara ini memiliki janji terhadap tujuan pendidikan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewatnya terhadap pendidikan. Maka mandat regulasi ini mengharuskan juga ada proses advokasi pendidikan.
Kenapa proses advokasi pendidikan harus kita? Satu, tadi mandat regulasi yang sudah tertuang sebagai janji negara, janji pemerintah menjamin ya warga negaranya untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik, ya, yang bermutu. Pendidikan yang bermutu. Lalu tadi terlayani pendidikan yang bermutu untuk semua. Lalu berikutnya berkembangnya potensi peserta didik. Ini perlu. Jangan sampai sudah terwujudnya sumber daya yang ada, tapi tidak digunakan dengan baik. Maka perlu ada advokasi mendidik. Misal sumber-sumber ada, ya sumber daya itu ada di lingkup pemerintah daerah, ya baik provinsi, kabupaten, kota, atau organisasi profesi atau tapi tidak termanfaat dengan baik, maka harus ada advokasi pendidikan supaya dia satu tujuan visionnya kan kita dimiliki ada visi, ya ada tujuan yang telah tertuang dan seterusnya. Ya ini hal itu yang. Nah, terakhir tentunya ya ini yang diharapkan, tentunya sinergi sumber daya sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan perannya. Maka perlu advokasi. Nah, kemitraan yang baik itu dia memperhatikan ini, posisi hak, tanggung jawab, dan perannya. Nah, ini konsep-konsep aja nanti bisa dibaca ya, pendidikan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan untuk semua peserta didik, termasuk untuk anak-anak yang memiliki kelainan jiwa. Nah, ini beberapa poin. Ini dalam satu teks ini menarik ya. Ini satu, pendidikan inklusif lebih luas daripada pendidikan formal. Ini maksudnya dimensinya, spektrumnya lebih luas. Ya, peran-peran pihak semakin besar, semakin kuat gitu ya. Karena tadi butuh berbagai. Jadi pendekatan khusus itu bukan satu-satunya khusus. Pendekatan khusus itu maksudnya ada pendekatan khusus 1, pendekatan khusus 2, pendekatan khusus 3, dasarnya gitu. Itu khusus spesifik. Nah, ini juga pendekatan khusus untuk pembelajaran melalui sumber Quran dengan model atau sistem tadi Iqra cerdas ya. Lalu mengakui semua anak dapat belajar. Termasuk tadi sekali lagi termasuk tadi anak-anak yang kelainan jiwa itu masih punya loh. Saya bilang kalau dia sudah tidak ada nyawanya baru tidak bisa. Tapi selama itu minimal dia belajar untuk kesehatannya. Minimal belajar untuk perilakunya. Minimal dia belajar untuk mengenali dirinya. Itu kan belajar. Pada saat taran kesembuhannya. Pada taran untuk kemandiriannya. Belajar dia. Jadi esensi hidup itu belajar. Ya. Lalu mungkin layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan semua anak. Ya, semua anak termasuk tadi ya tentunya anak yang memiliki kelainan jiwa. Mengakui dan menghargai semua anak. Proses yang dinamis dan berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya ya. Dan konteksnya. Lalu strategi untuk lanjut ya. Nah, ini kembali lagi pada konteks kita ya supaya nggak larut dengan sampean. Sekali lagi saya ingin semua yang saya sampaikan walaupun skopnya secara nasional tapi konteks kita juga harus pada konteks di setting kita ini ya. Mengalami masalah pada kejiwaan sehingga mempengaruhi cara berpikirnya. Maka otak itu menjadi penting karena melalui pendekatan itu. Nah, untuk surgery-nya otak ya sumbernya dalam Al-Qur'an, kira-kira seperti itu. Ya. Baik emosi dan perilakunya. Apa posisi yang harus kita lakukan? Kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi jangan nyalakan. Jangan begitu A, B, C, D, tapi hanya merintangi dari ikhtiar kita. Jadi sepandai-pandainya kita harus memilih berbagai potensi itu sebagai tantangan. Kalau tantangan itu walaupun susah dihadapi. Tapi kalau masalah, nanti menyebutnya masalah-masalah terus karena dia ingin mengingkarinya dari ikhtiarnya. Ya sekali lagi, ini agak beda cara melihat perspektifnya. Padahal case-nya sama. Ya, karena ini adalah kita harus mengutamakan kesehatannya tentu ya. Maka pendekatan kesehatannya nggak bisa dipaksa. Ini ini kan sudah ada koridor yang harus kita pegang dan diberikan akses pendidikan disediakan itu tetap. Nah, kita harus membantu dengan cara tadi ya, akomodasi. Sekalinya terakhirnya disediakan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak itu yang dimaksud misalnya penyediaan kurikulumnya, sarana prasarananya, ya, kehadiran PTK-nya, bahkan anggarannya. Kalau di dalam janjinya undang-undang ya nomor 8 itu dibunyikan seperti tahun 2000 ya. Seperti itu dibunyikan. Oke. Lanjut. Siapa saja yang dapat berperan? Ya kita semua. Semua, termasuk tadi Ibu Amelia, termasuk nanti yang mendengari ini gitu ya. Yang mendengari itu juga berperan. Kalau memang belum sampai menggunakan, oke, diskusikan dulu deh dengan teman-temannya biar tambah mantep. Itu boleh, itu berperan kan berikan dengan informasi kita. Semua bisa berperan. Karena ketika cita-cita
harapan kita pendidikan bermutu untuk semua juga harus bisa berperan. Nah, pesan saya di dalam slide ini, ya kenali setiap orang yang menjadi aktor kunci. Nah, kemampuan kita mengenal orang-orang yang terkunci itu mempercepat tujuan-tujuan kita. Ya, kan banyak orang peran, tapi dilihat mana yang kunci. Ya, karena dia bisa sebagai enable yang mempengaruhi terhadap faktor-faktor sukses kita ini ya. Nah, biasanya orang-orang kunci itu ya tentu dia realistis, rencananya realistis, terukur ya, berangkat dari peserta didik dan seterusnya. Nah, ini siapa sajanya? Ini tinggal dilihat aja ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah wakil daerah, ada pemerintah daerah dan seterusnya. Ini yang cita-cita tadi. Pendidikan bermutu untuk semua. Penyelenggara sekolah swasta, organisasi profesi dan seterusnya ya. Ini ada beberapa poin penting ya, deskripsi terhadap peran yang bisa dilakukan oleh mereka. Mulai dari tadi menguatkan paradigma pendidikan. Saya ini lagi memposisikan memberikan penguatan paradigma pendidikan yang bermutu untuk semua. Dan berpihak kepada anak. Kenapa berpihak pada anak? Karena tujuan dari pendidikan nasional itu rumusan untuk anak itu, untuk masa depan anak itu. Yang tadi saya sebutkan awal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini termasuk juga pemerintah daerah merancang mendukung implementasi kebijakannya, anggota DPR RI dan DPR mengawasi serta mengevaluasi implementasi kebijakan, ya pemerintah perwakilan pusat dan mendampingi interpretasinya, ya organisasi profesi mengadvokasi kebijakan, mengadvokasi peran peserta dan seterusnya. Termasuk komunitas penggerak dan organisasi penggerak pendidikan ya, perkumpulan orang tua, lembaga pendidikan banyak sekali, media massa, organisasi masyarakat sipil gitu. Nah, ini Ibu Amelia Kadir mau di mana nih? Mau di filantropi atau organisasi masyarakat sipil? Ya silakan nanti mengklaim. Kita kan nggak saklekan, pokoknya ingin disampaikan ada ruang-ruang di sini yang bisa diperankan. Anda masuk dalam clustering mana gitu ya. Seperti itu. Bisa Baik, dikondisikan aja. Ya, siap. saya rasa cukup ya Ibu Bapak, ini terakhir dari saya ya. Mari kita realisasikan ide solutif dengan aksi nyata. Nanti kalau ada waktu ini saya coba jelaskan yang ini, tapi nanti aja. Ini konteksnya lain. Ini khusus tadi buat Bu itu, Amelia dan yang lain. Baik, saya rasa demikian. Saya akhiri ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.